dan lain sebagainya. Dan saya melihat sebuah video channel seorang Gus mempraktekkan minyak ini tanpa dibuka. Ini lucu saudara, karena ini ada proses membukanya pun tidak sembarangan. Di sini sebelahnya ada uang yang bisa menggelinding sendiri, uang Soekarno. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, saya akan tunjukkan alat-alat sulap yang dimana yang biasa dipakai seorang oknum Gus atau oknum Ustadz untuk menipu. Di sini kompletnya. Ini video saya ambil dari saudara kita Dopala 05. Mari kita simak video ini baik-baik biar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda hari ini sedang menyaksikan channel Satrio Piningit, channel edukasi dan pencerahan. Video ini saya persembahkan khusus buat Pak di Malang TV dan Bang TIJ yang ada di Aceh sana. Kami tidak punya motif apapun kecuali memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita. Kita perhatikan di depan ini ada benda-benda yang sengaja saya datangkan dari tokonya langsung. Saya temui pemiliknya dan saya ambil barang-barangnya untuk memberikan video edukasi kepada pemirsa Pak D Malang TV dan Tengku Iqbal Johar yang ada di Aceh sana. Salam kenal, salam persaudaraan. Pemirsa, Anda perhatikan benda-benda di depan saya ini. Benda-benda inilah yang sering digunakan untuk modus-modus penipuan. Dan di sini nanti di episode berikutnya akan saya demonstrasikan bagaimana cara penggunaan benda-benda ini. Seperti yang nampak di depan saya ini adalah keris petir. Keris petir ini menggunakan baterai cas dan ada tombol skakel on off-nya. Ini juga sering digunakan untuk penipuan, praktek dukun abal-abal. Nah, perhatikan di depan saya ini juga ada banyak sekali minyak ponibas salwa. Nah, ini adalah minyak ponibas salwa, dan di episode berikutnya nanti juga akan saya jelaskan bagaimana membedakan ponibas salwa yang asli dan ponibas salwa yang KW. Berikutnya ini ada apel jin. Ini ada yang bilang apel jin daun 7, apel jin daun 9 dan lain sebagainya. Dan saya melihat sebuah video channel seorang Gus mempraktekkan minyak ini tanpa dibuka. Ini lucu saudara, karena ini ada proses membukanya pun tidak sembarangan. Di sini sebelahnya ada uang yang bisa menggelinding sendiri, uang Soekarno. Ini juga sering dibuat untuk modus penipuan. Ini juga ada minyak apel jin. Nah, ini ada cambuk cemeti amarosuli. Cambuk ini apabila kita tekan tombolnya, nah, nanti akan kita berikan tutorial cara penggunaan di episode saya berikutnya. Apabila kita tekan tombol cambuk ini, maka lampu di sekitar kita atau PLN akan padam seketika. Dan nanti tombol kita tekan kembali, cambuk ini kita gerakkan, maka secara otomatis lampu di ruangan kita juga akan menyala. Ini juga ada sabuk. Ini sengaja saya ambil dari toko tadi karena kebetulan yang jual juga relasi saya. Memang beliau jual bukan untuk penipuan, beliau jual murni untuk aksesoris. Dan ini adalah semuanya adalah duplikat dari beberapa benda-benda yang memang ada yang asli. Tapi sayangnya duplikat-duplikat ini sering dibilang
atau dikatakan bahwa inilah benda yang asli. Kita lihat. Nah guys, ini komplit banget alat-alatnya ya, komplit. Di situ banyak Anda beli di toko online. Kalau ingin jadi pesulap ya, rata-rata 90,9% oknum ustadz yang mengaku punya ilmu sakti. 90,9% adalah trik sulap, bukan ilmu yang sejati. Dari beberapa benda-benda yang memang ada yang asli, tapi sayangnya duplikat ini sering dibilang atau dikatakan bahwa inilah benda yang asli. Kita lihat di sini ada minyak tumbal. Minyak tumbal itu di dalamnya ada sepasang bulu perindu. Ada sepasang bulu perindu yang ditaruh di dalamnya, dan bulu perindu ini luar biasa, bisa bergerak dan ujungnya bisa nyala. Dan nanti juga akan ada tutorial bagaimana cara menyalahkan bulu perindu di dalam gelas itu di channel Pak D Malang TV atau di channelnya Bang TIJ ya. Ini juga ada tasbih kamera. Ya, tasbih ini di depannya ada kameranya, ada kamera pengintainya. Kita lihat sini. Ya, kita lihat dari dekat. Ini ada semacam CCTV-nya di tasbih ini. Nanti juga ada penggunaan bagaimana cara menggunakan tasbih ini untuk kalung, sehingga kita bisa merekam lawan kita di depan kita sambil seakan-akan kita mengeluarkan tenaga dalam. Nah, ini juga ada kalung-kalung jimat. Ada minyak sultana. Ini minyak sultana ini. Minyak ini apabila dikolaborasi dengan minyak yang ada di sebelahnya ini bisa mengeluarkan asap dan bisa merasakan kepanasan pasien yang kita pegang. Nah, di sini juga ada jimat-jimat yang berbentuk plat tipis. Di sini juga sebelahnya ada semacam payung. Ini yang dikatakan payung tunggul naga. Payung ini bisa berjalan sendiri apabila kita taruh di atas meja, kemudian kita beri aba-aba, maka payung itu akan terlepas dari naganya. Nanti juga akan kita berikan bagaimana modus atau cara kerja payung ini. Ini ada cincin naga. Cincin naga yang saya tunjukkan ini berbeda dengan di online shop ya. Cincin naga ini ada tombol on off-nya. Nah, cincin naga ini kalau kita dekatkan dengan gelas, maka gelas itu akan berwarna merah. Ini biasa dipakai untuk modus-modus mengatakan ini adalah merah delima. Ini, saudara, juga ada tasbih. Tasbih ini bahannya dari batu. Nah, ini ada skakelnya ya, dikasih benang putih itu ada skakel biar nggak ketahuan ketika kita suruh pegang pasien. Tasbih ini akan merasa hangat, terasa hangat. Kemudian di sini sebelahnya ada uang lantakan Bung Karno. Ini juga sering digunakan untuk modus-modus penipuan. Baik saudaraku, pemirsa channel YouTube Pak D Malang TV dan channel YouTube Bang TIJ, termasuk pencipta-penciptanya, nanti di episode berikutnya saya akan bongkar total bagaimana cara modus penipuan yang dilakukan oleh para dukun abal-abal itu. Mudah-mudahan kita dapat ketemu kembali di waktu yang tepat untuk episode pembuktian bagaimana bisa memadamkan lampu dengan menggunakan cemeti, bisa memegang keris petir, juga bisa menyalahkan bulu perindu, dan ini minyak-minyak apel jin, poni basalwa, dan ini juga ada poni basalwa yang agak besar, itu digunakan seorang ghost di channel YouTube ya. Ada yang isinya memang 10 biji di dalamnya. Itu kalau kita beli harganya 40.000 rupiah, dan itu biasanya dijual sampai 25 juta untuk penipuan, saudara. Untuk poni basalwa ini, untuk poni basalwa kawi, ini kita belinya hanya 12.000, ada yang 10.000. Kemudian ini untuk benda-benda seperti ini paling mahal harganya 5.000 sampai 7.000.
Untuk candu yang dikatakan candu putih, ini harganya 1.500 sampai 3.000 rupiah. Juga minyak Ponibasal WKW ini yang hampir mirip dengan asli atau ada tulisan minyak tumbal. Ini harganya 5.000 per botol plus 2 buah bulu perindu, saudara. Dan untuk cincin naga ini, cincin ini produksi Korea dan biasanya dipasarkan melalui online ya, toko-toko online. Ini biasanya dijual di luaran sana dengan modus-modus pasang mantra dan sebagainya, itu bisa 7 juta. Ini harga cincin asli ini hanya 55.000 rupiah harganya. Memang belinya harus partai ya, nggak boleh eceran. Untuk sabuk-sabuk ini, sabuk listrik ini namanya. Ini kalau kita pakai, kita menyentuh lawan bisa terkapar lawan-lawannya kita. Ini yang produksi lokalan. Jadi ini sabuknya, nanti untuk alat kejut listriknya kita beli sendiri. Untuk harga sabuknya ini 50.000, alat listriknya sekitar 175.000 rupiah. Nah, pemirsa, Pak di TV Malang dan Tengku Iqbal Johar di Aceh, kalau minyak apel jin ini ada yang daun 7, ada yang daun 9 dan sebagainya. Ini kalau kita beli, ini paling mahal. Untuk yang asli benar-benar apel jin itu harganya sekitar 450.000. Tapi untuk yang KW atau abal-abal ini dijual 75.000 rupiah. Dan biasanya modus-modus itu menjualnya seharga 17 juta. Bahkan ada yang 35 juta dengan embel-embel untuk kesaktian dan lain sebagainya. Karena itu akan saya tampilkan nanti di episode berikutnya beberapa benda-benda yang kelihatannya sangat ampuh dan luar biasa bertuah, ternyata bisa kita bongkar sampai ke dalamnya dan di mana ini dijual, juga dari produksi mana benda-benda ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak punya maksud apapun kecuali mengedukasi semua pemirsa agar Anda terhindar dari penipuan dan Anda terhindar dari syirik, musyrik, sehingga selamat Anda dari berbagai kebohongan-kebohongan yang disampaikan di channel-channel YouTube yang Anda belum paham betul tentang hal-hal semacam ini. Demikian saya Satrio Piningit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, saya akhirin dulu nyampe di sini. Lain waktu kita sambung kembali. Oke, ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, sore hari ini, atau siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam bunga cempaka.